pria tua yang menjadi pilihan. Selamat datang di rumahku, Anita. Semoga kamu betah tinggal di sini. Pak Broto merangkul wanita muda itu, membimbingnya masuk ke dalam rumah besarnya. Wanita itu adalah istri baru Pak Broto yang baru beberapa hari telah dinikahinya. Wanita itu mengangguk dengan tersenyum hangat. Kaki jenjangnya melangkah dengan hati-hati, sambil tak hentinya menatap ke sekeliling rumah Pak Broto yang sangat luas dan megah. Ya, Pak Broto adalah juragan tanah yang sangat kaya raya. Wanita muda ini mau menikah dengan Pak Broto karena ia melirik harta dan kekayaan yang Pak Broto miliki. Meski sebenarnya usia keduanya terpaut sangat jauh, 25 tahun. Mungkin jika disandingkan, Anita lebih pantas menjadi anaknya daripada menjadi istrinya. Tapi, mau gimana lagi? Harta dan kemewahan memiliki daya tarik tersendiri bagi Anita yang berparas sangat cantik dan anggun. 3 pelayan wanita menunggu mereka, menyambut kedatangan Nyonya baru di rumah itu. Selamat datang Nyonya. Ucap mereka kompak sambil membungkuk. Anita tersenyum. Ia sangat takjub, membayangkan hidupnya setelah ini. Menjadi Nyonya Tuan Tanah, hidup mewah dengan dilayani banyak pelayan yang akan melayani setiap kebutuhannya. Daripada ia dilamar oleh tetangganya di kampung, meski masih muda dan tampan tapi dia miskin dan hidup sederhana. Anita ogah dengan hidup seperti itu. Ia lebih memilih Pak Broto yang sudah tua tapi memiliki harta berlimpah. Anita. Kenalkan, mereka adalah pelayan di rumah ini. Yang itu bernama Siti, Sari dan Inem. Kau bebas menyuruh mereka sesukamu. Kata Pak Broto dengan tersenyum. Iya, Mas. Sahut Anita. Oh ya Anita, masih ada satu lagi anggota keluarga di rumah ini. Ayo ikut aku. Kata Pak Broto mengajaknya untuk mengikutinya. Anita mengangguk, bukan ia tak tahu, jika Pak Broto sebenarnya memiliki seorang putra yang idiot. Karena suatu kecelakaan, putra tunggal Pak Broto mengalami gegar otak, dan beberapa syarafnya putus. Sudah berulang kali ia dibawa berobat, namun tidak ada hasilnya. Jantung Anita deg-degan. Bukan ia tak mengenal siapa putra Pak Broto. Karena Anita dan putra Pak Broto pernah menjadi teman sewaktu mereka sekolah. Pak Broto menuntun Anita ke lantai atas, menuju sebuah kamar yang pintunya dibukanya perlahan. Anita mengikuti di belakang, hatinya penuh ketegangan. Suaminya berbicara dengan nada serius, Anita, istriku, lihatlah dia, putraku. Usianya mungkin hampir seumuran denganmu. Matanya menatap penuh harap, seolah memohon, aku berharap kau bisa menjadi ibu yang baik untuknya, merawatnya dengan sepenuh hati, bahkan menjadi temannya. Ariel tak pernah punya teman, selalu sendiri selama ini. Anita memandang Ariel dengan tatapan penuh duka yang sulit untuk disembunyikan. Dahulu, pria muda itu adalah sosok yang tampan, berwibawa, dan menjadi primadona di sekolahnya. Kini, sosok itu terlihat rapuh, seolah jiwa cerahnya terkubur dalam kelam tanpa harapan. Ariel duduk bersila, menggenggam sebuah mainan pesawat yang sudah usang. Weng! Uweng! Suaranya membelah udara, menirukan bunyi pesawat yang sedang terbang. Sebuah dunia kecil yang mengaburkan kenyataan pahit yang membelitnya. Papa? Papa sudah pulang? Ayo Papa. Kita main pesawat. Uweng. Uweng. Ariel kembali menggerakkan tangannya, berputar-putar membuat mainan pesawat itu terbang. Anita menatap Ariel, hatinya begitu perih dan sakit. Pria yang dulu sangat ia idolakan, kini tak lebih hanyalah seorang pemuda yang tanpa kendalikan otak. Ariel sayang, ayah pulang bawa kamu oleh-oleh. Lihatlah, ayah bawakan mama baru untuk kamu. Kata Pak Broto sembari menarik Anita agar berada di depannya. Ariel menatap Anita tak berkedip, tatapan matanya tajam, seakan menelisik sesuatu di mata Anita. Pipinya menggembung seperti ikan buntal, pertanda bahwa ia ngambek dan tak menyukai Anita yang baru saja dikenalkan ayahnya. Ariel gak mau mama baru. Ariel takut, mama baru itu kan sama kayak Mama Tiri. Mama Tiri itu kan jahat, sama kayak penyihir. Kata Ariel merajuk. Ia berlari menuju ke balik tempat tidur, seakan dia sangat takut melihat Anita. Dia takut melihatku. Kata Anita dengan suara tercekat. Ia tak menyangka jika idolanya saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Begitulah kondisi Ariel. Anita, aku harap kau bisa membantuku untuk menjaga Ariel. Bukan sekedar menjadi ibu sambung,
akan tetapi menjadi teman bagi Ariel. Aku sangat senang jika Ariel bisa takluk dan patuh padamu. Pak Broto menatap Anita penuh harap. Kata dokter, harapan Ariel untuk bisa sembuh sangatlah kecil. Sabar, Mas. Aku akan membantu sebisaku. Aku harap Ariel akan bisa menjadi teman setelah ini. Anita menepuk pelan pundak suami yang baru tadi siang ia nikahi. Pergi. Pergi kau nenek sihir. Aku tidak mau punya mama baru. Mama baru pasti sangat jahat. Pergi, pergi kau. Kata Ariel di balik ranjang. Dia bersembunyi dari Anita karena menganggap Anita seperti seorang nenek sihir yang jahat. Mas. Lihatlah. Dia mengusirku. Kata Anita bersedih. Maafkan aku Anita. Seharusnya aku membawamu ke rumah ini untuk menjadi pengantin yang bahagia, tapi justru aku membuatmu ikut dalam kubangan kesedihan karena harus menanggung beban yang diderita Ariel. Tidak, Mas. Aku ada di sini saja sudah bersyukur. Dengan Mas Broto menikahiku, utang bapakku jadi lunas. Jadi kurasa semua sudah impas. Ini memang yang terbaik bagi semua orang. Kata Anita. Pak Broto menatap Anita penuh arti. Ada perasaan haru di hati Pak Broto. Jujur saja, pernikahan yang ia lakukan memang tak sebanding. Pak Broto yang sudah berusia 55 tahun harus menikahi gadis kecil yang berusia 21 tahun. Hubungan keduanya terjadi karena sebuah hutang. Anita dilepas orang tuanya dan diberikan kepada Pak Broto sebagai jaminan hutang-hutang mereka yang terlampaui besar hingga tak sanggup untuk membayarnya. Anita dan Pak Broto pun beranjak meninggalkan kamar Ariel. Keduanya masih terlibat obrolan, karena memang keduanya masih belum mengenal satu sama lain. Di lantai 2, rumah besar dan megah itu, Pak Broto duduk di sebuah sofa sudut. Sementara Anita masih berdiri di dekat sofa. Anita, apakah kau menyesal menikah denganku? Tanya Pak Broto menatap gadis kecil itu penuh arti. Anita menggeleng pelan. Sekarang duduklah di sini. Di dekatku. Titah Pak Broto. Anita mengangguk, ia pun melangkah, mendekati Pak Broto dan duduk di samping pria setengah abad itu. Pak Broto menatap Anita dengan tatapan yang membara, seolah ingin menyelami segala rahasia yang tersembunyi di balik sorot matanya. Meski jarak usia mereka bagaikan jurang tak bertepi, nafsu menggelora tak bisa disembunyikan dari balik kesan dingin yang ia paksakan. Tubuh Anita yang tinggi menjulang, lekuk sensual yang memikat mata, dada penuh menggoda, dan pinggul yang membelai hayalannya. Semua itu membakar hasrat yang sulit ia bendung. Hatinya berdetak semakin cepat, seakan malam ini bukan sekadar ritual, tapi perang batin antara keinginan dan ketakutan. Anita, suaranya berat dan penuh penasaran, apa kau merasa jijik jika aku menyentuhmu? Tatapan Anita tetap tenang, tanpa getar sedikit pun, bahkan tanpa secercah rasa malu. Ia menggeleng, suaranya lembut tapi tegas, mengalirkan kepasrahan yang membekas. Tidak, Mas. Kenapa harus jijik? Ini takdir yang harus aku jalani, dan aku terima dengan sepenuh hati. Di balik kata-kata itu, tersimpan keberanian sekaligus penyerahan diri yang dalam, membuat Pak Broto tersentak dalam diam, menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang jiwa yang mengikat mereka dalam satu takdir yang rumit. Pak Broto dengan lembut menyelipkan helaian rambut Anita yang terurai ke wajahnya, matanya menyala penuh hasrat yang telah lama ia tahan. Sejak istrinya tiada, meninggal tragis dalam kecelakaan bersama Ariel, malam-malamnya sepi tanpa sentuhan cinta. Namun kini, keheningan itu mulai pudar, tergantikan oleh kehadiran Anita, wanita yang baru saja ia ikat janji suci beberapa jam yang lalu. Anita memejamkan mata, merasakan hangatnya sentuhan Pak Broto di rambutnya, seperti nyala api kecil yang membakar lembut di dalam dadanya. Suara berat pria parubaya itu menembus keheningan, menuntut jawaban dari relung hati dan kodratnya. Apa kau siap melangkah bersamaku? Tanya Pak Broto, napasnya sedikit bergetar. Anita mengangguk, wajahnya merona malu sekaligus penuh penyesuaian pada nasib yang ia terima. Mahkota keperawanannya kini jatuh ke tangan seorang duda yang usianya nyaris sejajar ayahnya sendiri. Namun dalam diam, ia bersumpah untuk menjalaninya, menakar setiap inci cinta dan harapan yang mungkin terlahir dari pertemuan takdir ini. Namun, Anita sama sekali tak sedikit pun diliputi rasa takut. Justru, malam pertama bagi dirinya seperti sebuah misteri yang memanggil setiap nadinya dengan desahan hasrat yang tak terperi. Entah berapa kali malam-malamnya dulu dihabiskan bersama Dinda dan teman-temannya, tenggelam dalam video biru yang menggugah setiap fantasi paling terlarang. Anita, kamu tahu gak? Katanya bermain dengan pria matang itu beda banget, jauh lebih membekas daripada dengan anak muda.
Suara Dinda berbisik penuh rahasia saat mereka menonton bersama, memutar layar laptop yang seolah menjadi portal ke dunia lain. Serius? Ya? Anita bertanya dengan mata membesar, tak kuasa menyembunyikan penasaran sekaligus sedikit ragu. Sejak detik itu, hasrat Anita seperti terbakar, terus menyala-nyala dalam relung hatinya. Film-film itu jadi candu, menyemai keinginan yang begitu membuncah sampai membuatnya susah tidur. Tapi keberaniannya, ia masih simpan rapat, tak pernah berani melangkah lebih jauh. Semua keinginan itu berbalut rasa takut dan tanya tak terjawab. Hanya sesekali, Anita mencari pelipur sendiri dengan menyentuh sesuatu yang mampu menggantikan keinginan itu. Sembunyi-sembunyi, dalam bisu malam. Sebuah penantian penuh janji akan rasa yang belum pernah disentuh. Kena angkat dulu sambil aduk. Estetik karena melena no pas kali nah kurang estetik. Wah ke Nak sumpit mangan. sumpit dipijak sakit sebiji. Ndek ulah, ronci na bebe sumpit tuh. Ke pemalak tumpasin ya. Ini udah mah tumpas ini. Cepet narak estetik seperti timun nih tolok atas. Aduh no. Kedondong ndek. Nasi buangan guys. Masih salem pada karakan. Wah kau, kan. Wah ke